Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه أما بعد. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sinina toma-toma labiku angka hadir sila selaku anak-anakku sekalian yang pada malam yang kelima ini sempat bersama dengan kita di Masjid Agung Al-Munawwir Kabupaten Pindrang ini. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah mengajarkan kepada kita melalui firman-firman-Nya dan telah mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya. Kemudian mari senantiasa kita bersolawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, Nabi yang menjadi suri toladan yang hendaknya kita jadikan uswah di dalam hidup dan kehidupan kita. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini oleh panitia mengamanahkan kepada saya menyampaikan ceramah tarawih dengan tema keutamaan ilmu. Kalau kita melihat jadi dari temanya, pembahasan ini sangat luas dan tentu seorang fakir seperti saya ini tidak akan mungkin menyampaikannya dengan sempurna, karena apalah daya dan kemampuan yang saya miliki ini sebagai hamba Allah yang tentu mahallul khata'i wan nisyan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekeliruan. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang keutamaan ilmu ini, saya mencoba membagi dalam dua pemikiran pokok. Yang pertama tentang pentingnya ilmu pengetahuan untuk kita, dan insyaallah sebentar subuh kalau memungkinkan kita lanjutkan dengan apa sih keutamaan ilmu pengetahuan itu berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan kepada kita melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, pentingkah ilmu pengetahuan itu? Ini jawabannya sangat sederhana. Kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mempelajari ilmu itu adalah faridah, adalah kewajiban bagi kita yang sudah masuk dalam kategori muslim, entah itu muslim laki-laki maupun muslimah perempuan. Jadi menjadi kewajiban bagi kita umat Islam ini untuk senantiasa mempelajari ilmu pengetahuan itu.
Jadi kalau ada yang mengatakan, biarkan orang lain saja yang mempelajari ilmu itu, khususnya ilmu agama, ini adalah sebuah kekeliruan. Karena menjadi wajib bagi kita. Yang namanya kewajiban berarti apabila kita tidak melakukannya, kita mengabaikannya, maka tentu menjadi pelanggaran buat kita. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan, kun aliman au muta'alliman. Jadilah kamu orang yang berilmu pengetahuan, wala takun jahila, dan janganlah kamu menjadi orang yang tidak berpengetahuan atau menjadi jahil. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam uraian ini tentu saya juga tidak akan terlalu mengambil hal yang luas tentang bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman-zaman kejayaan umat Islam. Tetapi saya hanya akan mengambil satu dasar perintah wajibnya ilmu pengetahuan ini, menuntut ilmu pengetahuan ini di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Saya kira dengan dalil ini kita akan mencoba melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghendaki agar kita menuntut atau mempelajari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Dan mohon maaf, inilah yang tentu dijadikan dasar oleh sebagian kita umat Islam, bahwa pemberian ilmu pengetahuan kepada mayit yang baru dikubur di dalam liang lahat itu adalah sebuah kewajiban, sebuah tugas bagi kita untuk melakukan talqin. Karena diperintahkan oleh Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi, dari buayan hingga ke liang lahat kubur. Bagaimana implementasi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Kita lihat bahwa ketika kita masih di dalam rahim ibu kita, ketika kita masih di dalam kandungan kita, pada saat seluruh bentuk tubuh kita sudah sempurna lengkap, sudah ada telinga, sudah ada mata, hidung, mulut, tangan, kaki, dan lain sebagainya, sudah lengkap itu, maka Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam tubuh kita, sehingga jadilah kita sebagai manusia, tidak lagi sebagai janin, tetapi sudah sempurna sebagai manusia ketika ruh itu sudah ada di dalam diri kita. Maka pada saat ditiupkan ruh itu ke dalam diri kita, ada komitmen yang kita pegang. Allah telah menanyai kepada kita, alastu bi rabbikum, hai fulan, nanti ketika kamu keluar dari rahim ibumu ini, apakah engkau meyakini alastu bi rabbikum, bahwa saya ini adalah Tuhanmu? Dan ketika itu kita tentu menjawab, qalu bala syahidna, kami bersaksi ya Allah bahwa engkau adalah Tuhan kami. Itu pembelajaran pertama dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada yang namanya manusia pada saat di dalam rahim. Kemudian ketika kita keluar dari rahim ibu kita, kita oleh ajaran Islam dianjurkan untuk dilakukan kegiatan azan dan iqamah. Diharapkan kepada orang tuanya, kalau tidak bisa orang tuanya, tapi ini harus orang tuanya yang paling utama, untuk memberikan azan di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya. Apa inti dari kegiatan ini adalah kita perkenalkan pertama kali kepada bayi yang baru keluar, melihat bagaimana alam syahadah ini diperkenalkan, dipersaksikan kepada mereka bahwa kelahiranmu nak di bumi persada ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan pilihanmu. Kamu nak tidak pernah memilih harus dilahirkan di Pindrang. Kamu nak tidak pernah memilih dari rahim mana kamu akan keluar. Kamu tidak pernah nak memilih siapa bapakmu.
tetapi ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu maha besar. Maka diperdengarkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ya Pak ya, kumabas itu malampe sih. Ketika azan ini sudah dikumandangkan, kemudian azan. Jadi sehingga ini sangat diharapkan, karena pemahaman akidah kebesaran Allah Subhanahu wa taala sudah mengisi memorinya. Dan kalau ini dibiarkan tidak diisi secepatnya dengan memori, kalau yang kita perdengarkan lagu TikTok dan lain sebagainya, apalagi kalau goyang apa namanya itu, lagu dangdut dikasih, setelah dia besar ingat, lihatlah dia akan mematuk kita, orang tuanya kita yang dari kecil kita buai, kita pelihara, biayai, tapi pada saat besar dia akan memberontak dan menjadi musuh kita ketika kita tidak arahkannya dengan sebaik-baiknya. Kita perkenalkanlah kepada anak-anak kita pertama kali. Kemudian menjelang memasuki masa remaja, anak-anak kita dilakukan proses yang namanya khitan. Ketika itu juga diulangi ucapan kalimat syahadat ini lagi. Kita berikan persyahadatan kepadanya sehingga semakin kokoh pengetahuan keagamannya, keyakinannya di dalam menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan dan rintangan ini. Dan kalau inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga akan melahirkan generasi yang disebut dengan insan kamil, insan yang sempurna, karena betul-betul lahir dari pemahaman akidah yang sangat mantap. Dan selanjutnya, di dalam menata hidup dan kehidupan ini diperlihatkanlah bagaimana adab kehidupan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan ajaran Islam itu. Dan ketika Bapak Ibu sekalian, ketika menghadapi sakaratul maut, maka sangat dianjurkan, sangat diharapkan untuk senantiasa mendampingi lagi. Kenapa didampingi? Untuk tetap meluruskan, memantapkan akidah yang dipegang selama ini, untuk diimplementasikan, memantapkan, karena ada janji Allah, ada janji Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, ada jaminannya dakhalal jannah. Maka itu yang diawasi lagi. Makanya ketika kita masukkan ke dalam liang lahat, itulah ujian terakhir dan pembelajaran terakhir yang diberikan kepada yang namanya insan ini. Ketika di dalam liang lahat itu konsep talqin yang disampaikan, maka di situ Pak Imam atau siapalah yang memimpin talqin itu disebutkan, ya fulan, idza ja'akal malakanil muakkalan, hai fulan, ketika nanti kamu akan didatangi, ketika kami akan pergi ini, kamu akan didatangi oleh dua orang malaikat. Idza ja'akal malakanil muakkilani. Kemudian fa idza sa'alaka, dan ketika kedua malaikat itu bertanya, mar rabbuka, ini kita bimbing, itu daripada talqin. Mar rabb, kita bimbing, mar rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa man imamuka, siapa imammu. Jangan sampai nanti ditanya siapa imammu, imam saya Munta, wah salah jawaban itu. Atau imam saya Ustaz Samsudin, atau imam saya Ustaz Asad. Oh, lau salah nu kutumatu tu. Tanya ro jawabannya. Lu kaitanai makadaman imamuka. Imam saya Al-Mukarram Kiai Haji Salim Umar. Oh, nageso naku palu-palu napanna. Tetapi kita anjurkan supaya zaja akal muakkilani, maka dijawablah dengan lisan yang fasih, dengan etikat yang Allahu Rabbi, itu dibimbing. Allahu Rabbi wa bi Muhammadin nabiyyi wal Qur'anu imami wal Ka'batu qiblati al Islamu dini, atau raditu billahi, raditu bil Islami dina, dan seterusnya. Itu talqin yang diajarkan kita. Itulah sebagai implementasi dari pembelajaran minal mahdi ilal lahdi. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya ilmu pengetahuan untuk memahami konsep seperti ini, sehingga dengan demikian kita tentu akan
menjadi orang-orang yang seperti yang dianjurkan oleh Imam Ghazali tadi, tidak dalam kondisi yang tidak memahami apa-apa. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingkah ilmu pengetahuan itu? Dalam sebuah kitab disebutkan bahwa pernah suatu ketika Sayyidina Ali didatangi oleh beberapa orang dari kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini awalnya adalah pengikut Sayyidina Ali. Kemudian ketika terjadi pertempuran antara Khalifah Sayyidina Ali dengan Muawiyah untuk memperebutkan kekhalifahan, ini terjadi perbedaan, sehingga ketika pasukan Ali berada pada puncak, sudah hampir mencapai kemenangan, dari golongan Muawiyah mengangkat Al-Quran sebagai tanda perdamaian. Nah, golongan Khawarij ini tidak setuju karena memahami bahwa itu adalah kecurangan dalam peperangan, sehingga dia mengambil dasar malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dia menganggap bahwa kelompok Ali dan kawan-kawan ini masuk dalam kategori orang yang kafir, dan kalau dia orang kafir berarti dia halal darahnya untuk dibunuh. Ini ketika orang Khawarij ini mendatangi Ali bin Abi Thalib, dia mempertanyakan, ingin menguji kecerdasan yang dimiliki oleh Ali, karena Rasulullah SAW telah memberikan informasi bahwa orang yang terpintar, tercerdas di antara sahabatku itu adalah Ali. Maka ketika ditanya yang mana yang lebih utama, harta atau ilmu pengetahuan, maka Khalifah Ali menjawab bahwa yang lebih utama itu adalah harta, adalah ilmu pengetahuan, dengan alasan bahwa ilmu itu, ketika kita memiliki ilmu, maka ilmu itu akan menjaga kita, sedangkan harta kitalah yang akan menjaganya. Kemudian harta bisa jadi mendatangkan musuh bagi kita, tetapi ilmu akan mendatangkan banyak sahabat. Dan harta pada hari kiamat nanti kita akan mempertanggungjawabkannya, dari mana kita dapatkan dan kemana kita akan belanjakan. Tetapi kalau ilmu, ilmulah yang akan menjadi syafaat untuk kita dalam hidup dan kehidupan kita nanti di hari kemudian. Kemudian contoh lain pentingnya ilmu pengetahuan ini, bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditawari yang mana yang dipilih, apakah kerajaan atau kedudukan atau jabatan atau ilmu. Tetapi Nabiullah Ibrahim memilih ilmu pengetahuan, dan setelah dia memiliki banyak ilmu pengetahuan, akhirnya juga dapat menduduki jabatan dan menguasai bentuk kerajaan yang ada pada zaman itu. Saya kira insyaallah demikian dapat saya sampaikan. Nanti sebentar subuh kita lanjutkan lebih mendetail lagi sekitar apa keutamaan dari ilmu pengetahuan itu. Sahiri minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.